Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel aku Mila Nabila 99. Kali ini untuk berbicara mengenai karir keuangan bisnis kalian. Saya lagi usaha atau bisnis, karir dan keuangan kalian di sepanjang bulan April tahun 2021 bagaimana secara umum ya. Dan secara garis besar di sini tentunya. Karena kenapa? Karena general reading ya, energi banyak orang, energi kolektif dari semua perbedaan kelahiran ya. Oke. Oke, teman-teman, aku akan ambil masing-masing akan aku ambil tiga kartu ya. Ini 3 kartu ya. Setiap tebaran maksudnya aku ambil 3 kartu. Silahkan dipilih sesuai intuisi kalian. Bagaimanapun ini general reading yang aku tarik energi kolektif ya. Dari berbagai perbedaan kelahiran. Jadi kalaupun resonate pasti kecil sekali ke resonetannya ya, atau bahkan bisa jadi memang bukan energi kalian. Jadi kalau tidak cocok jangan dipaksa untuk cocok ya, mending kalian sama aku konsultasi pribadi aja. Caranya langsung hubungi WhatsApp saya untuk pendaftaran ya, chatting di WhatsApp ya. Di WhatsApp saya di nomor ini, WhatsApp saya ya 0822 3439 0339. Tapi harga ini sudah tidak berlaku. Sekali lagi, harga ini sudah tidak berlaku karena saya sudah berkompromi dengan kalian sambil memilih ya. Karena saya sudah berkompromi dengan kalian dari bulan Desember tahun 2021 hingga tanggal 26 Maret tahun 2021. Di balik kesibukan saya. Padahal saya sangat sibuk loh ya. Ya. Saya ada kesibukan di sini. Ini ada perusahaan ikan ya. Perusahaan ikan bawal saya. Ini nama saya ya, Raden Ajeng Mila Novitasari, jelas ya. Jelas ya. Dan ini perusahaan saya yang kedua di sini. Ini ada perusahaan, ini pabrik kopi kemas di sini. Raden Ajeng Mila Novitasari, ini yang sudah saya bentuk ya. Dari sejak saya usia 22 tahun dulu ya. Usia 22 tahun tuh sejak saya zaman kuliah waktu itu ya. Jadi sebelum saya menikah saya sudah ada kesibukan itu. Itulah kesibukan saya di luar di luar bikin konten YouTube dan melayani konsultasi pribadi. Coba deh kamu bayangin. Ya, bayangin, harga 50.000, 60.000 gini, pasti banyak banget yang mengantri. Bayangin aja. Karena kenapa? Karena rata-rata telepon ya, call ya, untuk konsultasi call ya, itu minimal 400.000 ya selama 30 menit. Selama 20 menit ya. Bahkan di atas itu udah biasa gitu ya, 20 menit ya, 400.000 tuh minimal, bahkan itu di atas itu gitu loh. Nah sedangkan aku harga segini, ini murah banget, bahkan kemarinnya pernah sampai 50.000 ya, di bulan Januari ya, dan Desember ya, kemarin tahun 2020 nya dan Januari 2021 nya ya, saya buat harga 50.000 selama 30 menit. Ini sudah harga yang sangat-sangat berkompromi. Di balik kesibukan saya, bayangin aja. Saya sibuk di dua perusahaan dan masih melayani harga semurah itu. Itu kan bagi saya waktu dan tenaga, teman-teman, ya. Di tahun 2021 ini saya sudah kurasa gitu ya. Maksudnya saya udah nggak bisa lagi kasih kompromi. Sekali lagi dari tahun ini ya, dari bulan anggaplah akhir Maret ini, saya mohon maaf udah nggak bisa lagi berkompromi. Kenapa? Karena saya sangat sibuk banget, karena kesibukan saya bertambah ya, karena saya menambah bisnis lagi di satu perusahaan lagi, yaitu di perusahaan keramik ya. Ya kalau kalian menjadi pelanggan aku boleh di keramik ya, dan itu cukup menyita waktu bagi saya. Jadi kalau semisal harga murah begini masih berlaku, kasihan sayanya dong ya kan, kasihan sayanya dong. Jadi izinkan saya mengikuti harga pasar ya. Kurasa kompromi saya sudah cukup. Selama 4 bulan saya berkompromi dengan harga yang terlalu murah, teman-teman. Oke.
Silakan dipilih, kalau masih bingung silakan di-pause, atau kalau enggak kamu ulang dari awal, karena saya nggak mau berlama-lama dengan durasi. Oke, langsung aja buat kamu yang pilih nomor 1. Bagaimana sih bisnis, usaha, karir, keuangan kalian di sepanjang bulan April tahun 2021? Ini ada kartu Two of Swords, Page of Cups, The Strength. Oke, mungkin kamu dihadapkan dengan keraguan ya di bulan April tersebut. Saya melihatnya apa ya? Ini tergantung kerja keras kamu ya. Tergantung kerja keras kamu. Memang di sini fortune ya atau keberuntungan memang tidak berpihak pada kamu gitu. Tapi kalau misalnya kamu ada usaha dari kamu di sini, setidaknya ciong itu tidak gede gitu loh. Bisa dikata kamu ciong di bulan ini ya. Sekali lagi, bisa dikata kamu ciong dalam karir, keuangan ya, usaha, bisnis, bisa dikata ciong. Ciong itu bahasa Cina ya, yang artinya kurang beruntung ya. Bisa dikata kamu ciong di bulan April, tapi masih bisa diminimalkan ciong tersebut ya. Ya, karena ini aku dapat kartu Page of Cups di sini. Kamu nggak perlu ragu-ragu di sini ya. Karena kamu dihadapkan pada keraguan di sini. Contoh nih, misalnya kamu ada pergerakan maju dalam perbaikan bisnis kamu misalnya ya, atau di dalam karir kamu misalnya. Kamu merasa ragu, contoh nih misalnya, gimana ya kalau misalnya aku pakai cara ini, kira-kira bos aku bakal marah nggak ya, kira-kira aku bakal dipecat nggak ya. Nggak usah ragu, udah kamu lakukan aja di sini. Selama kamu komunikasi baik dengan bos kamu ya, nanti akan ada nilai lebih dari bos kamu di sini. Akan ada nilai lebih dari bos kamu. Kalau kamu berbisnis ya, yang kamu ragukan misalnya, aku punya inovatif nih, misalnya dengan cara A misalnya. Kamu ragu, takutnya nanti para pelanggan nggak jadi nih, berhenti nih jadi pelanggan aku, nanti dia beralih kepada yang lain. Nggak usah ragu di sini ya, nggak usah ragu di sini. Udah dicoba aja. Nanti di sini akan ada potensi kamu dinilai dinilai baik di sini. Pokoknya ada nilai lebih di sini. Bakal dilihat kok nanti usaha kamu di sini, dan bakal ada hasil dari jerih payah kamu gitu loh ya. Walaupun memang di sini kamu bisa dikata ciong, tapi ciong itu bisa diminimalkan di sini ya. Alam semesta masih berpihak kepada kamu setidaknya. Walaupun kamu pada ciong, alam semesta atau Tuhan masih berpihak kepada kamu di bulan April ya. Selama kamu bersabar dan kamu berusaha dan kamu yakin apa yang kamu khawatirkan, apa yang kamu ragukan, hilangkan rasa itu, oke? Karena keberhasilan menunggu kamu di sini. Atau di sini ciong itu nggak terlalu besar gitu loh ya. Masih bisa diatasi ciong itu, walaupun ciong itu berdampak tapi masih kecil. Walaupun sekalipun berdampak itu kecil dampaknya gitu loh ya. Oke. Di sini kamu dealing dengan Leo, Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius. Lanjut buat kamu yang pilih nomor 2, bagaimana sih usaha, bisnis, karir, keuangan kalian di sepanjang bulan April tahun 2021? Ini ada kartu The Devil, Queen of Pentacles, Page of Swords. Ini sama, juga terlalu khawatir kepada bisnisnya sendiri di sini. Tapi saya melihatnya beda dengan nomor 1 tadi. Ini memang memang khawatir di pikirannya, tapi ada pergerakan maju gitu loh ya. Jadi secara real atau faktanya atau secara konkret ya, pergerakan maju atau solusi dari pikiran kamu itu kamu implementasikan di sini atau kamu realisasikan di sini gitu loh. Contoh nih misalnya ya, kamu menjual harga bunga nih misalnya kamu gegara, aku di depan aku ada bunga gitu ya. Contoh misalnya kamu jualan bunga nih misalnya. Kamu tahu bunga Anglonema kan? Bunga Anglonema tuh mahal ya teman-teman. Misalnya ya, Anglonema itu rata-rata 500.000 itu udah jadi ya.
sekitar 5 daun ya, sekitar ada 5 daun itu harga 500.000 tuh udah biasa gitu ya. Rata-rata seperti itu. Coba deh aku jual di sini 1 juta gitu. Misalnya kayak gitu, aku jual deh 1 juta. Jadi kamu memberanikan diri di sini. Kartu-kartu Queen of Pentacles di sini ya. Nanti memang di sini akan ada tawar menawar di sini ya. Jadi kamu nggak perlu takut kalau semisal ada orang yang beli gitu ya. Sorry, ada yang mau beli datang ke kamu dan dia nawar, kemudian kamu patok dengan harga 1 juta. Orang itu mundur, nggak jadi beli. Udah, kamu jangan khawatir di sini. Tetap kamu konsekuen dengan harga 1 juta. Karena nanti di April itu juga akan kebeli juga nih 1 juta di sini. Nah, itu contoh ya. Jadi saya melihatnya kamu ada keraguan di pikiran kamu, cuman bagusnya yang saya acungin jempol ya di sini buat kamu yang pilih nomor 2. Walaupun di pikiran kamu ragu, tapi kamu ada pergerakan maju secara konkret. Implementasinya tuh ada pergerakan maju. Jadi kamu kayak di pikiran kamu gitu ya, kayak untung-untungan. Aduh, aku nggak tahu lagi deh nih ya, ini bakal laku atau enggak. Pokoknya gua patok nih harga segini. Nah, di pikiran kamu tuh ragu padahal. Aduh, aku jadi ragu itu lebih pada nggak akan laku, nggak akan ada yang beli. Itu di pikiran kamu ya, ada devil di sini. Tapi kebeli juga kok di sini. Memang nanti akan ada orang yang nggak jadi beli di sini. Ada orang yang mundur di sini, beberapa orang yang mundur, tapi pada akhirnya kebeli juga kok. Jadi silahkan beranikan diri ya. Silahkan beranikan diri di sini. Udah nggak apa-apa, kamu patok harga 1 juta, nggak apa-apa, silahkan. Nah, itu contoh kamu berbisnis ya. Intinya di sini sesuatu yang kamu khawatirkan, nggak perlu kamu khawatirkan. Silahkan kamu implementasikan di sini. Kalau semisal nanti ada orang yang mundur di sini, udah kamu jangan patah semangat ya di sini, oke? Atau misalnya di sini kamu melihat orang-orang di sini dengan cara seperti itu banyak yang gagal ya. Kamu punya alasan di sini bahwa kamu di sini akan sukses gitu. Udah, kamu yakin aja, kamu nggak perlu melihat kanan kiri. Contoh nih misalnya, kebanyakan orang ya bisnis ini itu mereka kebanyakan rugi. Jadi kamu harus pelajari dulu kenapa mereka bisa rugi. Jadi punya sifat mundur terlebih dahulu atau nggak percaya diri ya, khawatir berlebih itu nggak baik di sini buat kamu yang pilih nomor 2. Kamu pelajari dulu apa aja sih yang membuat mereka itu gagal. Tentunya ada kesalahan. Nah, gitu loh. Udah, kamu beranikan diri di sini ya. Kamu cocok kok di pekerjaan itu ya. Jadi apapun yang menjadi bisnis kamu, buat kamu yang pilih nomor 2 di sini ya. Udah, kamu konsekuen dengan bisnis kamu di sini. Kalau semisal kamu melihat orang-orang yang lain yang berbisnis yang sama dengan kamu, mereka gagal, silakan dipelajari apa yang membuat gagal di sini dan kamu cari bagaimana caranya supaya bisnis kamu itu disuka banyak orang ya, membuat orang tuh berlangganan sama kamu banyak sekali gitu. Silakan dipelajari dan kamu jangan ragu-ragu untuk mengimplementasikannya karena kemujuran bersama kamu ya. Ya, oke? Karena Dewi Fortuna berpihak pada kamu. Di sini ada kartu Queen of Pentacles di sini ya. Jangan ragu-ragu. Buat yang kurasa ini akan ada rezeki buat kamu, walaupun tadinya ada yang mundur, kurasa akan ada rezeki besar gitu di sini ya. Buat yang PNS, TNI, Polri seperti itu atau pegawai BUMN ya. Silahkan kalian di sini jangan terlalu takut ya dengan pelaksanaan kinerja kalian. Jangan ada rasa ragu-ragu dan tolong jangan jauh maksudnya gitu ya, jangan kayak jaim gitu ya sama sesama karyawan gitu ya, di sesama pegawai gitu ya, sesama ya segitulah PNS gitu ya. Nggak usah kayak gitu dan tetap komunikasi baik dengan atasan kamu, jangan malu-malu di sini ya. Nggak apa-apa, kamu harus dekat dengan atasan kamu di sini. Nggak perlu kamu ada rasa takut, ada rasa yang gimana-gimana, nggak perlu ya, karena Dewi Fortuna sedang bersama kamu di sini buat kamu yang pilih nomor 2. Jadi kurasa akan direspon baik. Jadi kalau kamu tadinya cukup jauh ya, kalau aku kasih gambaran ya, ini oh ya, kalau tadi kamu di angka 30, kamu sangat jauh banget ya. Dari 30% ke 100%. Kalau tadinya kamu di angka 30, kurasa kalau kamu dekat kepada atasan kamu, kurasa akan ada pergerakan maju ke 70% gitu loh di sini. Ya. Bagus di sini.
Kurasa kalau kalau kamu pendekatan sama atasan kamu, kurasa atasan kamu akan merespon dengan baik, dan itu sebagai modal kamu itu bisa dekat dengan atasan kamu. Kalau kamu sudah dekat dengan atasan kamu, maka kamu gampang gitu loh mengenai kinerja kamu, mengenai kenaikan pangkat kamu ke depannya gitu loh. Oke. Jadi di sini karir kamu ya berpihak pada kamu di sini ya. Yang berbisnis berpihak kepada kamu juga di sini. Yang penting kamu saran-saran dari saya, sifat apa ya, kebiasaan kamu yang terlalu khawatir, takut itu dibuang ya, dibuang, karena Dewi Fortuna sedang bersama kamu di bulan April. Oke, kurasa di sini ada rezeki bagus ya untuk yang pilih nomor 2. Ada rezeki yang cukup nomplok di sini di bulan April, dan alhamdulillah kan. Oke. Sebagian besar kamu dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Virgo, Taurus. Capricorn, oh ini ya, Scorpio ya. Sekali lagi, Capricorn, Virgo, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius, dan Scorpio. Oke, lanjut buat kamu yang pilih nomor 3. Bagaimana sih usaha, bisnis, karir, keuangan kalian di sepanjang bulan April tahun 2021? Ini ada kartu Five of Swords, The Emperor, Page of Swords. Oh my god, ini Ciong ya. Ini ciong banget di sini ya. Ciong. Ini kalau ini ciong ya, kalau saya kasih gambaran, ini ciongnya 50%, ini ciong 80%. Gede sekali ciongnya di sini, oke? Buat kamu yang pilih nomor 3 di bulan April sedang ciong kamu di sini. Saya melihatnya kamu boros ya, kamu kurang berhati-hati dalam men-setting keuangan atau dalam mengatur keuangan atau dalam mempergunakan keuangan. Kamu tidak berhati-hati, kamu ceroboh ya. Akan banyak pengeluaran di bulan April di sini ya, sehingga keuangan kamu sangat mengkhawatirkan ya. Kalau berbicara keuangan kamu sangat mengkhawatirkan ya, dan keuangan kamu akan terkuras di sini, terkuras banyak sekali di sini karena kecerobohan kamu, saya melihatnya. Dan hati-hati, ada seseorang yang berniat menipu kamu di sini ya. Ada seseorang yang berniat ingin memanfaatkan finansial kamu ya. Ada seseorang yang berniat ingin, kalau yang jabatan, yang punya jabatan di sini, ada seseorang yang berniat memanfaatkan kamu di sini ya, demi sebuah jabatan dia ya. Dan kamu ini rentan kehilangan di sini, rentan penipuan juga ya, rentan kehilangan, rentan kamu bakal dipinjam banyak orang yang mengeluh kepada kamu gitu di sini ya. Contoh misalnya saudara kamu, adik kamu, keluarga kamu, atau teman-teman kamu pada mengeluh sama kamu. Oh, tolong gue dong gitu, gue punya masalah nih. Nah, padahal itu belum tentu masalah gitu. Padahal dia memang memang pengen uang gitu di sini. Gue ada masalah nih, tiba-tiba adik gue sakit nih, masuk rumah sakit, gue butuh nih uang sekian gitu. Ini berpotensi tidak akan bayar di sini ya, berpotensi tidak akan bayar. Contoh misal ya, sorry ya, gue ganggu banget nih ya, gue janji ya 2 minggu bakal gue bayar. Ini nggak akan bayar di sini ya, hati-hati, nggak akan bayar. Makanya gue bilang ini rentan penipuan, rentan kehilangan. Dan ini banyak sekali orang-orang yang akan mengeluh sama kamu di bulan April di sini. Dan aku melihatnya di sini banyak yang ceroboh di sini, banyak yang lupa dengan readingan aku di sini, sehingga akan keluar uang itu. Jadi walaupun di sini aku baca di sini kan gunanya kamu menonton ya, menonton tarot di sini sebagai kehati-hatian kamu untuk di masa depan. Salah satunya kehati-hatian kamu dalam hal keuangan. Nah, saya melihatnya di sini walaupun kamu nonton readingan aku, ini masih berpotensi nih. Ya, berpotensi uang kamu keluar sangat besar di sini, teman-teman. Sehingga keuangan kamu sangat-sangat mengkhawatirkan di bulan April. Makanya kamu tuh ciong di sini ya, ciong. Sangat-sangat mengkhawatirkan di bulan April. Bisa-bisa kamu berhutang pada akhirnya di sini. Kalau kamu udah nggak mencukupi di sini, oke. Hati-hati ya. Oke, di sini kamu dealing dengan Aries, Gemini, Libra, Aquarius. Ini kurang berpikir panjang, kurang perhitungan, ceroboh ya, yang nomor 3 di sini. Lanjut buat kamu yang pilih nomor 4, bagaimana Oh ya teman-teman, aku lupa, aku jelasin lagi. Termasuk yang berbisnis di sini ini ceroboh ya.
yang berbisnis ceroboh, yang PNS, TNI, Polri, kamu melakukan kinerja yang sangat-sangat ceroboh di bulan April di sini, ya. Termasuk kamu dalam men-setting keuangan kamu ceroboh, ya. Jadi hati-hati, ini ciong di sini, ya. Oke, lanjut buat kamu yang pilih nomor 4 di sini, ya. Bagaimana sih usaha, bisnis, karir, dan keuangan kalian di sepanjang bulan April tahun 2021? Ini ada kartu Four of Cups, Eight of Pentacles, Ten of Wands. Oh my god. Aduh. Segala sesuatu yang menjadi cita-cita kamu, segala sesuatu yang selama ini ingin kamu capai, segala sesuatu yang ingin kamu proyeksikan, segala sesuatu yang kamu prospekkan selama ini, segala sesuatu yang kamu rencanakan atau yang kamu planning, di sini kurasa belum berhasil, belum goal di sini, ya. Belum berhasil atau belum goal. Tapi kalau misalnya udah kamu implementasikan, ya, kalau misalnya udah kamu kerjakan, ya, ini udah kamu kerjakan, artinya kamu masih pada proses di sini. Tapi goal belum kamu dapatkan, belum lagi kamu di sini banyak halangan, ya, banyak halangan di sini, banyak sekali halangan di sini. Mohon maaf, kamu di sini secara finansial juga sedang jatuh-jatuhnya ya di sini, ya. Terus secara karir selama ini, ya, buat yang berkarir, buat yang usaha sedang kurang baik juga di sini. Terutama yang berbisnis, saya melihatnya kamu habis jatuh di sini, ya. Kamu habis jatuh di sini. Kalau kamu seorang PNS, TNI, Polri, ini ada hal-hal yang kurang memuaskan kinerja kamu selama ini, ya. Dan di mata atasan pun kinerja kamu selama ini kurang memuaskan di sini, ya. Buat yang pegawai BUMN, ya, PNS, TNI, Polri, termasuk yang bisnis atau usaha di sini selama ini hasil kerja kamu di sini kurang memuaskan dan kamu jatuh di sini secara finansial, ya, sedang jatuh-jatuhnya. Pokoknya kamu habis terpuruk di sini dan kamu masih pada kondisi itu di sini, ya. Ya, kurang baik sekali di sini. Kalau kamu di sini ada niatan untuk memperbaiki perekonomian kamu, ya, kurasa di sini masih tahap pada proses memperbaiki di sini. Dan kan aku melihatnya di sini kamu ada yang banyak beban di sini, ada tanggungan, hutang juga. Itu masih menjadi beban kamu, masih menjadi stres di pikiran kamu di bulan atau di sepanjang April nanti, ya. Dan saya melihatnya yang gue bilang tadi, keuangan kamu sedang terpuruk, ya kan, udah dari kemarinnya di sini, ya. Tapi itu kan berlanjut kan hingga di April di sini saya melihatnya. Nah, membuat kamu itu semakin susah mengambil sebuah keputusan, ya. Di sini, ya, ada kartu Eight of Cup. Sebuah keputusan itu macam-macam, teman-teman. Misalnya, ya, saya di bulan April ini, ya, pengen sekali buka bisnis baru, ya, untuk menambah pundi-pundi keuangan saya, ya. Bisnis yang ada ini nggak lancar selama ini. Saya pengen coba bisnis yang baru, ya, agar perekonomian saya membaik di sini. Tapi karena di sini yang ku bilang tadi, kamu sedang keterpurukan dalam perekonomian, ya. Kamu habis jatuh di sini. Jadi kamu untuk mengimplementasikan gitu, ya, bisnis baru, kurasa ini belum terimplementasikan di sini, ya. Jadi kamu masih proses, contohnya masih proses mengumpulkan uang modal, misalnya kayak gitu. Aduh, gitu, ya. Aku pengen nih segera punya bisnis baru, ya, untuk memperbaiki perekonomian aku. Tapi masalahnya aku belum ada modal nih buat bisnis baru itu. Jadi kamu masih proses mengumpulkan modal. Contohnya kayak gitu. Ini yang aku bilang tadi, kamu belum goal di sini. Kamu belum goal tapi kamu jalani, udah kamu prosesin. Contoh misalnya kamu udah mulai menabung, ya, udah mulai menabung untuk bisnis yang baru. Untuk modal maksudnya, ya. Untuk modal bisnis baru kamu udah mulai menabung sedikit demi sedikit gitu loh di sini. Jadi apa-apa yang menjadi cita-cita di pikiran kamu, keinginan kamu, ya, apa-apa yang menjadi planning kamu di otak kamu, ya, itu belum terimplementasikan di bulan April. Tapi setidaknya kamu udah mulai berproses di sini. Contohnya yang gue bilang tadi, itu hanya contoh, teman-teman. Itu hanya contoh, ya.
nggak nggak terus begitu, enggak, ini hanya contoh ya gitu loh. Karena belum lagi di sini kamu memikirkan hutang, kamu banyak sekali tanggungan di sini ya, buat kamu yang pilih nomor 4 di sini. Jadi di sini sedih ya energinya ya teman-teman, berat ya energinya di sini ya. Belum lagi memang sedang nggak lancar selama ini pekerjaannya, belum lagi jatuh dalam hal keuangan ya teman-teman. Untuk naik di sini kamu masih harus melewati tingkatan atau proses yang aku bilang tadi ya teman-teman. Jadi belum goal di sini, belum ada goal, yang ada kamu sedih, berat, pusing pikiran kamu, stres pikiran kamu, itu yang terjadi di bulan April di sini ya. Kurasa di sini buat yang ingin apa ya, pengakuan bahwa kinerja kamu itu bagus ya. Sekali lagi, buat kamu yang berharap ingin ada sebuah pengakuan bahwa kinerja kamu bagus ya di mata atasan kamu, kurasa belum terimplementasikan di bulan April. Jadi di bulan April kamu masih pada proses gimana memperbaiki kinerja kamu di mata atasan kamu gitu loh di sini ya. Terus yang bisnis yang ada di sini saya melihatnya bisnis kamu masih belum goal juga, tapi setidaknya kamu ada perjuangan di sini ya. Ada perjuangan, contoh misalnya kamu berbisnis apa ya, misalnya kamu jualan baju, jangan deh. Kamu misalnya berbisnis apa ya? Aku juga bingung nih. Ya deh, jualan baju gitu. Jadi selama ini kamu nggak lancar ya. Dan saya melihatnya di bulan April pun nggak lancar gitu. Tapi kamu terus di sini pakai cara gitu ya, pakai terobosan gimana caranya agar aku di sini jualan aku ya, baju-baju aku ini laku keras. Nah, contohnya ya, cara kamu ya, proses kamu di sini kan sedang berproses kan. Misalnya kamu jualan tuh dikit-dikit aja, tapi kamu mengikuti tren. Oh, sekarang tuh trennya yang begini-begini. Udah deh, aku mau kulan ini aja ya. Dan aku nggak mau ngambil banyak-banyak, takutnya aku rugi. Nah, contohnya kayak gitu di sini. Kamu masih tahap proses di sini ya. Masih tahap proses untuk berjaya gitu loh. Jadi belum ada goal teman-teman ya, belum ada goal di sini. Oke, setidaknya udah mulai membaik gitu ya teman-teman. Oh iya ya, dengan aku dalam 1 minggu ya, aku hanya ambil 10 baju baru setiap 1 minggu. Aku hanya menambah 10 baju baru. Buktinya laku semua kan. Nah, setidaknya kan aku ada kenaikan nih dalam hal keuangan. Walaupun kenaikan itu pelan-pelan. Nah, inilah yang terjadi pada kamu. Ini kamu kalau misalnya dikata kamu jatuh mengalami kerugian, tidak. Tapi kamu ada kenaikan di sini secara pelan-pelan ya. Cuman di sini berat ya teman-teman, karena kamu juga ada tanggungan dan hutang di sini, beberapa dari kamu. Oke. Itulah energi kamu untuk karir, keuangan, rezeki kamu, usaha kamu, bisnis kamu di sepanjang bulan April tahun 2021 buat kamu yang pilih nomor 4 ya. Kamu di sini di-link semuanya ya. Kamu di-link semuanya kecuali Gemini, Libra, Aquarius. Sekali lagi kamu di-link semuanya kecuali Gemini, Libra, Aquarius. Teman-teman, bagaimanapun ini general reading ya, kalaupun ini resonate ya, pasti kecil sekali ke resonatannya ya. Mending kamu sama aku konsultasi pribadi aja. Ini hubungi aku untuk pendaftaran di nomor 0822 3439 0339. Ini hanya lewat WhatsApp ya, chatting WhatsApp untuk pendaftaran. Dan ini harga ini udah nggak berlaku ya teman-teman. Harga ini sudah tidak berlaku karena saya sibuk dengan 2 perusahaan saya. Apalagi di tahun 2021 ini saya menambah 1 perusahaan lagi, yaitu perusahaan keramik. Bayangin aja ya, harga 60.000 begini. Bahkan kemarin sempat harga 50.000. Telepon selama 30 menit itu 50.000 tuh kompromi banget sudah teman-teman. 60.000 tuh kompromi banget karena harga telepon ya rata-rata itu minimal 400.000. Di atas itu tuh udah hal yang biasa. 400.000 tuh 20 menit tuh udah biasa ya.
rata-rata bisa di atas itu. Nah, sedangkan aku harga 60.000 aja dan harga 50.000 aja bahkan ya. Pernah ya selama 30 menit ya. Itu harga yang terlalu berkompromi. Bayangin aja, aku sibuk di dua perusahaan. Perusahaan kopi aku dan perusahaan ikan aku. Di dua perusahaan ini aja aku udah sibuk, teman-teman. Belum lagi aku melayani personal reading. Bayangin aja, harga semurah ini pasti banyak yang mengantri. Bayangin aja, sebagaimana secapek apa aku, selelah apa aku. Nah, gitu loh. Jadi mohon maaf ya, harga murah ini sudah saya tutup ya. Harga kompromi ini sudah saya tutup. Yang pertama, sudah cukup saya membantu kalian selama 4 bulan dengan harga gila-gilaan ya. Yang kedua, saya kewalahan, saya capek. Yang ketiga, saya menambah bisnis baru di tahun ini ya, yaitu menambah pabrik keramik ya. Jadi aku kan ada 2 perusahaan di sini. Ini ada pabrik ya. Ini usaha saya di pabrik kopi ya, pabrik kopi. Ini usaha saya dari sejak saya masih bocah di usia 22 tahun dulu ya. Ini usaha saya juga masih saya masih saya usia 22 tahun. Ini ada usaha ikan bawal di sini ya. Dua perusahaan itu ditambah 1 perusahaan keramik ya. 3 perusahaan yang saya rangkul di sini ya. Jadi wajar kalau saya itu sudah kewalahan ya apabila saya masih memakai harga ini gitu. Jadi mohon maaf, izinkan saya untuk mengikuti harga pasar sebagaimana mestinya. Oke. Sekali lagi, harga ini mohon maaf udah tidak berlaku ya. Kurasa udah cukup selama 4 bulan kemarin, harga gila-gilaan buat kalian. Terima kasih buat kalian yang selama ini setia menjadi klien saya ya. Dan terima kasih juga kepada para subscriber saya, udah subscribe saya. Saya doakan semoga kalian diberikan kelimpahan rezeki ya. Kaya raya ya, panjang umur oleh Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, sekian itu dulu dari aku. Nantikan konten aku berikutnya. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Thank you. Bye.